Amsal pasal 25 ayat 2 berbunyi demikian. Kemuliaan Tuhan Bapa kita ialah apa saudara? Merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan siapa? Raja-raja ialah menyelidiki yang dirahasiakan tadi itu. Siapa raja-raja itu? Kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita yang ditebus oleh darah Yesus adalah imamat yang rajani. Amin. Nah, kalau begitu, ini yang harus gereja buat, yaitu menyelidiki sesuatu yang Tuhan rahasiakan. Maka itu sebagai gereja, supaya kita terima kemuliaan, selidiki yang dirahasiakan oleh Bapa kita di surga. Kalau rahasia itu kita buka saudara, kita temukan the mystery, maka kemuliaannya nyata. Oke, saya tinggalkan dulu ayat ini. Mari kita lihat apa itu kata kemuliaan. Nah, ini penting kita cari. Maaf, begitu banyak kita salah ketika di semua gereja karismatik ini, baik pembujian maupun si pengkhotbah, ketika berkata mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita pasti tepuk tangan. Tidak salah. Tetapi kalau kemuliaan hanya dibentuk, diwujudkan dalam tepuk tangan, itu sangat salah. Apa itu kemuliaan? Kita lihat Roma 3 ayat 23. Setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi apa dalam hidup manusia? Nah, itu yang kita akan lihat. Terjadi apa? Karena semua orang, jadi nggak ada satupun, telah apa? Telah berbuat dosa. Begitu berbuat dosa disebutkan dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat ini di Kejadian pasal 3. Hanya ada satu hal yang hilang dalam hidup Adam dan Hawa begitu mereka jatuh dalam dosa. Masih ingat apa yang hilang? Apa itu bentuknya apa? Apa yang mereka sadari? Mereka telanjang. Nah, buat saya ini ayat yang paling lucu se-Alkitab. Lucunya di mana? Bukankah dari waktu itu mereka sudah telanjang? Masa mereka pernah pakai pakaian? Ayo jawab. Mereka pernah pakai pakaian nggak sebelumnya? Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba begitu dosa, kok mereka sadar mereka telanjang? Nah, dari mana? Berarti kemuliaan itu berupa pakaian. Ini luar biasa. Nah, sebetulnya selama kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, ingat itu dibenarkan, itu indah sekali. Saya harus berhenti dulu supaya saudara lebih jelas. Kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6, kata dibenarkan ini dahsyat saudara. Saya sungguh-sungguh kagum. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Demikian itu apa? Baca daftar dosa mulai ayat yang ke-8. Dosa macam-macam yang kita buat dahulu kita begitu. Tetapi kamu telah memberi dirimu satu diapakan? Cucikan. Bahasa Inggris pakai kalimat apa? Kata apa? Wash. Oke. Yang kedua, kamu telah dikuduskan. Bahasa Inggris pakai kata apa itu? Sanctify. Yang ketiga, nah ini dia, kamu telah dibenarkan. Bahasa Inggris pakai kata apa? Justify. Make it righteous. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bahasa Mandarin, kata Tuhan Yesus Kristus berkata Ju, artinya Tuhan, Master. Jadi di sini bukan Yahweh. Dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Saudara, mengapa Papa memberi 3 tingkatan? Disucikan, itu kata dimandikan, kata wash, disanctify, dimurnikan. Tapi yang ketiga ini, justify, dibenarkan. Di dalam bahasa Yunani, kata dibenarkan itu mengagumkan. Dalam bahasa Indonesia, dibenarkan artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Saudara, tidak ada seorang pun manusia bisa buat itu. Hanya Papa kita bisa buat. Saya beri ilustrasi begini. Sebaik-baiknya kita dengan teman kita yang namanya A,
misalnya begitu. Kita baik dengan dia. Suatu hari dia pinjam kita. Tolong aku pinjam $50. 2 minggu aku kembalikan. Sudah 2 minggu kok dia nggak ngomong, nggak muncul, nggak apa. Namanya teman baik kita rasa nggak enak. Sudah 2 minggu kali 20 kali lagi. Nggak bayar-bayar juga. Walaupun hati kita sudahlah teman baik saja kok. Toh $50 saja. Maaf, ini cuma ilustrasi. Kira-kira 2 tahun kemudian dia ngomong lagi, tolong aku pinjam $50. Yang muncul apa di hati kita? Yang muncul apa di hati kita? Mas Jojo gak bayar meneh. Jangan-jangan gak bayar lagi ini. Nah, itu manusia. Kita tidak pernah bisa membenarkan orang lain, sebab kita akan terus ingat salah orang. Tapi kalau papa kita tidak, begitu kita bertobat langsung selesai. Dan dia lupa. Dia anggap kita nggak pernah berbuat salah lagi. Bayangkan. Itulah yang bisa dibuat. Lalu iya, iris total. Habis, nggak kelihatan bekasnya pun. Tahun 79, saudara, bulan Juli di Sarangan, Jawa Timur. Saya membuat retreat bersama Jeremy Arim. Kami undang pengkhotbah dari Hong Kong, namanya Gary Stephen. Ada ratusan anak-anak muda. Itu peristiwa pertama di Pulau Jawa, gerakan begitu besar. Tahun 80 di situ mulai kontak dengan Pastor Jim Muntoro waktu masih SMA dari Semarang, dengan Petrus Agung dan Billy Sindoro, semuanya itu. Tahun 80 bulan Juli kami buat di Tawangmangu, lebih besar lagi. Dari situ mereka itu ikut. Oke, saya kembali. Ternyata Gary Stephen khotbah dengan judul yang sangat mengagumkan. Saya belum pernah dengar khotbah yang itu sampai hari ini. Judulnya Tuhan itu pelupa. Nah, jadi ingin tahu nggak dengar khotbah? Hah, Tuhan pelupa? Dia cuma memakai satu ayat. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur ke barat, demikianlah dia membuang dosa kita. Bukan menghapus, bukan melupakan, membuang. Dan dia lupa. Dalam uraian itu saya betul-betul diberkati. Dia memberikan contoh. Waktu itu dia masih kuliah. Dia punya roommate satu, anak Tuhan juga. Suatu siang, dia mendengar roommate ini berdoa dengan serius sampai menangis. Nah, karena dia nggak bisa dengar betul, dia cuma tahu dia ngaku dosa, temannya mengaku dosa. Nah, sebagai roommate dia itu heran, dosa apa roommate-ku ini sampai nangisnya bertobatnya seperti itu. Aku kan sekamar, kok nggak tahu. Begitu temannya ini amin, 5 menit kemudian Gary Stephen berdoa. Dia gini tanya, papa, tadi temanku ngaku dosa, apa kira-kira dosanya? Saya roommate-nya, ingin tahu, ingin nolong dia. Kan baik maksudnya. Gary Stephen dengar jawaban dari surga. Nak, maaf, aku sudah lupa. Masa baru 5 menit sudah lupa? Di situ Gary Stephen melihat betul-betul papa itu pelupa kalau ada orang bertobat, saudara. Mengagumkan. Nah, disinilah kata justify itu ada. Aku membenarkan kamu. Dianggap tidak pernah bisa berbuat, nggak pernah berbuat salah. Total, saudara. Jadi setiap kali di hadapan dia, maka kita melihat kita adalah new creation, ciptaan yang baru. Tapi kita yang seringkali sulit bisa melupakan dosa orang lain dalam hidup. Ayo kita belajar. Maka itu percuma hanya sampai disucikan, percuma hanya sampai dikuduskan. Karena yang ketiga ini kita harus alami, dibenarkan. Ini yang mengagumkan sekali. Hanya Papa yang bisa buat itu. Dan kuasa darah Yesus yang hebat itu tadi. Ayo kita belajar untuk bisa melupakan dosa orang lain, teman kita, saudara kita, siapapun juga. Nah, ini pembenaran itu, saudara, yang kita harus miliki dalam hidup kita. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung hilang kemuliaan itu. Tapi kalau kita bertobat, maka Papa mengembalikan pakaian kebenaran itu. Nah, pakaian kebenaran ini tidak bisa dibeli di toko manapun dan penjahit manapun gak bisa buat. Amin. Karena pakaian ini hanya darah Yesus yang bisa membuatnya. Total bersih. Nah, kalau kita pakai pakaian kebenaran ini, di situ iblis tidak berani menyentuh kita. Menggoda masih bisa, tapi nyentuh tidak. Nah, waktu dia menggoda kita, itu pilihan kita. Mau terima tidak godaan itu. Dia gak bisa nyentuh.
Hanya dari jauh setan ingin mencapek lagi, melepaskan lagi pakaian kebenaran itu kemuliaan dalam tubuh kita.